Oke guys, jumpa lagi dengan Aneka Manado dan kembali pada kesempatan ini di depan kita sudah ada sebuah lampu solar cell, lampu tenaga solar atau tenaga surya atau tenaga sinar matahari yang modelnya adalah model PJU atau penerangan jalan umum. Nah, model seperti ini dipergunakan khusus untuk menerangi, eh, maksudnya unit ini di penempatannya, placementnya khusus untuk outdoor ya, karena solar cellnya dengan dan lampunya berada pada satu unit yang sama, tidak terpisah. Jadi karena solar cellnya harus terpapar sinar matahari, which is harus ditempatkan di outdoor, di luar ruangan. Dan lampunya ini mengikuti, karena itu terdapat pada unit yang sama. Jadi lampu ini penempatannya atau aplikasinya diaplikasikan atau ditempatkan di luar ruangan. Seperti untuk menerangi jalan umum, halaman belakang rumah, halaman samping rumah, halaman depan rumah, tempat parkiran, menerangi em, kuburan. Nah, ada di beberapa tempat itu sedang booming ya, kuburan-kuburan dipasangin dengan penerangan lampu model PJU ini. Yang penting syaratnya kuburannya itu aman ya daripada maling ya. Kemudian macam-macam dah pokoknya, terserah agan-agan mau taruh di mana. Nah, yang penting kita akan melihat apakah harga yang dibayar itu worth it to the price ya, senilai dengan eh, uang yang Anda bayarkan ya. Itu tujuan review ini dilakukan. Dan kalau di pasaran lampu ini bisa Anda dapatkan dengan harga mulai dari 45 ribuan ke atas atau 50 ribu ke atas ya. 50 ribu ke atas sebelum ongkos kirim. Sebelum ongkos kirim. Nah, jadi kita lihat ke modelnya ya. Ini modelnya ini dia bisa di-adjust ya. Ini bisa di-adjust ke kiri ke kanan begini. Tek tek. Nah, kemudian yang ininya ketika dipasangkan ke tembok atau ke tiang bisa di-adjust naik turun di engsel ini ya, yang ada baut itu ya. Oke. Jadi sangat fleksibel ya penempatan lampu ini. Kemudian bahannya dari ABS ya, kokoh, tebal, tahan lama pastinya. Oke, dari bahan ABS. Kemudian ukuran solar cellnya ini lumayan besar ya. Dari pengalaman kami, solar cell seukuran ini bisa sangat mampu untuk mengisi dua buah baterai, dua buah baterai kapasitas 1000 sampai 1500 mAh per baterai. Kalau 2 biji dapat diisi hingga penuh ya, menggunakan solar cell ini apabila cuaca hari itu cukup cerah ya. Nah, kemudian bagaimana dengan penerangannya? Nah, ini terdapat 6 mata lampu LED model CHOP ya. Nanti kita akan lihat apakah ini cukup terang.
Tentu semuanya harus disesuaikan ya. Ketika mendesain lampu solar cell itu ada 3 hal yang harus disesuaikan, harus sejalan ya, yaitu media penyimpanan. Pertama, apa media penyimpanan itu maka harus memiliki pasangan yang serasi dengan ukuran solar cell. Kalau solar cell kekecilan, nanti media penyimpanannya tidak akan bisa terisi penuh untuk pengecasan 1 hari. Sehingga artinya ada terjadi pemborosan di dalam biaya media penyimpanan di situ. Kemudian watt atau daya daripada lampunya juga harus sesuai dengan kemampuan dari atau ukuran kapasitas daripada media penyimpanan. Apakah dia sanggup media penyimpanannya, mAh-nya, miliampernya atau ampere hour-nya, kapasitas baterainya itu sanggup untuk menyalakan lampu ini paling tidak selama 12 jam. Kalau kita menggunakan mode menyala terus-menerus, itu harus terpenuhi baterainya. Nah, jadi kalau baterai tidak terpenuhi berarti lampunya ini dayanya harus dipasangkan dengan daya yang lebih rendah. Nah, seperti itu. Jadi ketiga hal itu sangat terkait bagi agan-agan yang sudah pengalaman dalam merakit PLTS pasti sangat mengerti ya. Kalau solar panel ukuran sekian WP bagus disandingkan dengan baterai atau aki ukuran berapa ampere hour, dan controller juga. Tapi di sini biasanya untuk lampu solar cell tidak menggunakan controller ya. Oke. Nah, sekarang kita saat ini tidak akan membuka isinya untuk melihat kapasitas baterainya atau melihat tipe baterainya. Tapi kalau bisa saya katakan waktu dibuka kemarin kita dapati lampu ini menggunakan baterai yang berdasarkan pengalaman visual kami melihat yang model seperti itu biasanya baterainya itu berada di kisaran 600 sampai 800 mAh saja. Ya, tidak sampai 1000 atau lebih daripada 1000 mAh. Paling banter dia 1000 mAh ya. Sehingga kalau dilihat dari 3 mode yang ada di sini ya, dia lampu baterainya itu mode kalau dipasang di mode ketiga yaitu menyala terus, tetapi menyalanya brightness-nya terangnya itu 60% dari terang full powernya, tenaga penuhnya atau terang yang paling maksimal. Dia ini baterainya meragukan ya untuk menopang lampu ini untuk menyala sampai pagi walaupun pengisian sangat baik hari itu. Sehingga baterainya ini hanya cocok untuk menjalankan lampu ini pada mode pertama dan kedua ya. Mode pertama itu adalah dia ketika on, ketika ada orang lewat, kendaraan atau hewan, maka dia akan menyala full, sangat terang, paling terang dari ukuran yang ada. Sekian detik kemudian, mungkin 20 detik lah misalnya. Kemudian ketika tidak ada lagi pergerakan dari benda yang memiliki hawa panas, maka dia akan kembali pada posisi off ya. Kemudian mode kedua dia menyala redup kira-kira 30% dari terangnya. Nanti ketika ada manusia, kendaraan atau hewan binatang lewat, dia akan menyala full ya, 100% dari terangnya. Dan mode ketiga dia menyala 50 atau 60% saja terangnya dari full, tetapi dia menyala terus tanpa memandang, tanpa perlu ada pemicu ya, orang lewat atau tidak. Nah, itulah sebabnya untuk mengakali kekurangan listriknya, maka dia hanya untuk menyala terus, dia hanya
memberikan di setting terangnya hanya misalnya 60% saja. Diharapkan bisa supaya bertahan lama. Nah, inilah berarti ini termasuk lampu solar cell yang ekonomis ya. Kalau lampu solar cell yang model tidak ekonomis, dia biasanya tetap full terang yang paling tinggi yang bisa menyala, dan dia didesain untuk terus menyala sampai pagi hari. Nah, tetapi dari pengalaman kami, kalau untuk agen-agen yang suka melakukan otodidak ya untuk upgrade, silakan di-upgrade baterainya ya. Bisa diganti dengan yang lebih tinggi atau ditambah lagi satu menjadi dua di paralel, sehingga ketika di setting ke mode ketiga dia menyala terus, jamin dia akan menyala sampai pagi ya. Itu sedikit tambahan informasi. Dan sekarang mari kita lihat sekarang penyalaannya ya. Kita coba dari sini dulu, kita nyalakan mode pertama. Nah, ini terang sekali ya. Terus terang lampu ini sangat terang ya. Dengan ukuran yang seperti ini dia sangat terang. Nanti sekian detik kemudian dia akan mati. Ketika ada pergerakan di depan sensor ini, baru dia nyala lagi seperti ini. Oke. Itu mode pertama. Mode kedua, dia menyala 30%. Kemudian ketika ada pergerakan baru dia menyala terang seperti yang sekarang ini. Ini mode kedua. 1, 2, 3. Nah, ini menyala 30%. Nah, dia langsung menyala karena berpindah ke nyala terang karena sensornya menangkap pergerakan saya ya yang ada di depan sensor. Kemudian 20 detik kemudian dia akan kembali ke mode standby, yaitu menyala hanya 30% kecerahannya. Kemudian kita lihat mode ketiga ya. Mode ketiga menyala kurang lebih 40% atau kurang lebih 50 atau 60% dari kecerahan yang sekarang ini. Ini mode ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini. Nah, mode ketiga ini sensor tidak aktif, sensor gerak. Jadi dia menyala terus sampai baterainya habis ya. Nah, itulah sebabnya dengan baterai bawaannya yang terbatas tadi, saya masih sangsi apakah dia akan menyala terus sampai pagi. Kalau tidak, jangan khawatir. Kalau teman-teman biasa, bisa melakukan upgrade. Ditambahin lagi satu buah baterai 18650. Nah, ini akses ke dalam bodi lampunya ini, melihat jeroannya sangat mudah. Hanya di membuka 6 buah baut ini. 3 kiri, 3 kanan. Dibuka, langsung terbuka. Dan bisa teman-teman agan-agan untuk upgrade. Nah, sekarang mari kita lihat kita lakukan cobaan di tempat yang gelap ya. Kita menuju ke tempat gelap. Oke. Nah, ini gelap sekali nih. Kita ada di kebun atau hutan ya, semi hutan. Nah, kita coba nyalakan mode pertama. 1, 2, 3. Nah, ini mode pertama. Oke. Ini sudah sangat-sangat cukup terang, sangat terang untuk harga yang ditawarkan ini ya. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan lampu PJU yang harganya 150.000, 200.000, 300.000, bahkan 800.000 yang biasa dipakai untuk proyek-proyek pemerintah. Nah, itu sudah speknya sudah luar biasa ya. Tapi untuk lampu sekecil ini sudah sangat baik sekali dan sangat memuaskan ya. Oke, kita pindah ke mode kedua. Nah, ini menyala redup nih. Ini ada menyala, dia langsung jadi terang. Ini jadi terang. Ini mode kedua. Ulang lagi. Mode kedua. Dia ini menyala redup, dia jadi terang. Kemudian ketika orangnya pergi, 20 detik kemudian tidak ada sejak dia nyala, dia akan kembali ke mode menyala 30%. Dan ini mode yang ketiga. Sebenarnya ini mode yang favorit ya, karena dia menyala terus. 1, 2, 3. Nah, ini mode yang ketiga. Oke. Lumayan ya, lumayan.
kita sangat bisa melihat situasi sekitar kita dengan mode ini ya. Oke. Kesimpulannya ya, sekarang kesimpulannya. Dengan harga lampu sebelum biaya kirim 50 ribuan, kita mendapatkan lampu yang sangat-sangat baik, jauh lebih baik. Ini adalah lampu yang upgradean daripada lampu yang dulu beredar, yang lampu dinding solar cell yang bentuknya segitiga. Ini sudah lebih baik lagi. Kenapa? Karena dia melakukan upgrade di sini ukuran solar cellnya. Yang sebelumnya yang harga-harga 20 ribuan itu hanya 60% ya kapasitasnya, atau 50%. Ini double dia punya daya watt peaknya. Dia punya kemampuan mengubah energi matahari ke listrik. Ini 2 kali lipat, sehingga sangat direkomendasikan untuk lampu ini. Sangat baik ya, lebih baik upgrade yang lebih jauh lebih baik dari yang lampu model dulu yang segitiga, kalau agan-agan ingat ya. Kebetulan tidak ada contohnya di sini. Kemudian solar panelnya mantap, bagus. Yang paling mantap adalah ini, lampunya, pencahayaannya sangat-sangat terang, sangat-sangat baik. Kemudian responsif daripada sensor geraknya, sensor panas, sangat bagus. Kita udah coba. Ketika kita udah masuk ke cakupan area sensornya, langsung memberikan respons lampu akan menyala ya. Ini sangat bagus responsnya. Kemudian yang ketiga, moderat ya, media penyimpanannya. Di situ terjadi penghematan. Memang kita tahu ya, biaya baterai lithium 18650 yang berkualitas itu harganya sangat cukup mahal ya. Bayangkan ya, ada yang hanya baterai saja harganya sudah 60.000. Nah, sementara ini unitnya sudah ada solar cell, ada body asbesnya ya, ada lampunya, komponen di dalamnya, baru ada sensornya, saklarnya ya. Dengan penawaran harga 50 ribuan ini sudah sangat penawaran yang sangat baik ya. Jadi apakah lampu ini dapat direkomendasikan? Sangat direkomendasikan. Kalau agan-agan bisa upgrade baterainya menjadi double, 2 kali lipat, itu akan memberikan hasil yang lebih mantap lagi ya, lebih bagus lagi. Oke. Semoga review singkat ini bisa menolong kita untuk memutuskan atau memilih lampu PGU atau solar cell, solar power model PGU yang sedang kita cari, yang sedang kita butuhkan. Terima kasih.